Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan kita bahas perhitungan metode Oreste pada sistem pendukung keputusan. Nah, untuk penjelasan dari metode Oreste sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kali ini akan saya fokuskan untuk menghitung metode Oreste dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah contohnya. Jadi untuk penentuan budidaya ikan air tawar, alternatifnya dari A1 sampai A5, ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan gurami. Kemudian bobotnya semuanya diberikan bobot 25%. Bentuk desimalnya adalah 0,25. Kita tuliskan di sini supaya lebih mudah nanti untuk perhitungannya. Kriterianya C1 sampai C4. C1 itu suhu air, C2-nya kecerahan air, C3 oksigen terlarut, dan C4-nya adalah pH air. Ini untuk menentukan bobot dari masing-masing alternatif. Nilainya ini kita ubah ya, nilai yang tadi kita ubah, kemudian nilainya kita salin ke dalam Microsoft Excel di sini. Ya, nilainya kita salin ke dalam Microsoft Excel ya. Nah, setelah kita salin ke Microsoft Excel, kita akan melakukan yang pertama adalah menghitung nilai Boson ring. Nah, ini yang membedakan metode Oreste dengan metode yang lain. Jadi adanya namanya Boson ring ini. Nah, Boson ring ini dijadikan peringkat, ya, dijadikan peringkat. Nah, di sini, jadi nilai ini akan kita jadikan ranking. Ya, nilai ini akan kita jadikan ranking. Jadi nilai ini saya ambil dari sini ya. Ini untuk kriteria C1. C1 nilainya saya turunkan dulu 34343 34343 ini nilai alternatifnya. Kemudian saya buat ranking. Ini berdasarkan rankingnya adalah nilai yang terbesar ya. Rankingnya didasarkan pada nilai yang terbesar ya, nilai yang terbesar. Nah, ini kita gunakan fungsi ring. Saya copy paste saja. Nah, ini saya gunakan fungsi ring. Ring B15 ada di sini. Dari B15 sampai B19 diabsolutkan. Nilainya ditetapkan dulu. Kemudian titik koma 0. 0 itu adalah descending ya. Untuk tanda titik 2 ini nanti disesuaikan dengan regional settingnya. Kadang ada yang berbahasa Indonesia ini titik koma. Kalau yang berbahasa Inggris di Windows-nya ya, di Windows-nya itu pakainya koma. Nanti disesuaikan pada saat menulis sintaknya. Ya. Sehingga kita ketemu ini ranking 1. Kalau sama itu duanya nggak ada ya, karena 1 2 itu dipakai untuk ini. Ini 1 2 ya, nilainya sama yang pertama. Ya. Kemudian ini yang ketiga. Kenapa kok langsung loncat ketiga? Karena di sini ranking 1-nya ada 2. Ya, nanti kalau ada lagi, misalkan di sini ada data lagi, rankingnya langsung ranking ke-6. Ya, misalkan nilainya 2, nanti rankingnya menjadi ranking ke-6. Ini adalah dari Microsoft Excel. Nah, dari perankingan ini, kemudian kita akan menentukan nilai. Ya, ya, kita lihat. Ya. Nilai A2 dan A4 adalah nilai tertinggi. A2 dan A4 adalah nilai tertinggi dalam perankingan, yaitu 1 A2, ranking 2-nya A4. Ya, ranking 2-nya A4. Dijumlahkan kemudian dibagi 2 atau kita menggunakan kita gunakan fungsi min ya. Min 1 ditambahkan 2 dibagi 2. Ya, sehingga ranking 1 ini kita tuliskan adalah 1,5. Nah, ini sebelum ketemu formulanya ya. Belum ketemu formula yang menarik sehingga ini saya tulis manual. Ini 1,5, ini 1,5. Saya tulis manual.
Berikutnya A1, A3, dan A5 ini karena nilainya sama, ya nilainya sama kita jumlahkan, ya kita gunakan fungsi mins. 3 ditambah 4, 3 itu ranking 3, ditambah ranking 4, ditambah ranking 5 dibagi 3, sehingga nilainya adalah 4. Nilai 4 ini masing-masing kita isikan di alternatif A1, A3, dan A5, ya. Kemudian kita jumlahkan, dipastikan nilainya adalah 15. 15 itu dari mana? 15 itu ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, sehingga ketemu nilainya adalah 15. Oke. Kemudian yang kriteria, ini rumusnya ya. Kalau ini saya buat manual karena belum ketemu rumusnya. Yang ini kriteria 2 ini sama seperti yang atas ya, sama seperti yang atas. Nilainya ini kita turunkan dulu, nilai dari C2 ini kita turunkan, nanti 3 juga kita turunkan, C4 juga kita turunkan. Nah ini rumusnya. B23 itu disesuaikan. Ini kebetulan alternatif dari kriteria C2 itu berada di B23. Nah ini kita lakukan langkah yang sama seperti yang ada di sini. Kita lakukan langkah yang sama sehingga kita ketemu nilai dari sini. Ya, ini satunya ada 2, ini 3-nya tetap. Nah ini dibagi 2. Jadi 4 ditambah 5, 9, 9 dibagi 2 adalah 4,5, sehingga nilainya adalah 4,5. Kriteria ketiga, kita lakukan langkah yang sama. Oke, ini rumusnya untuk meranking ya. Ini rumusnya untuk meranking. Kita lakukan langkah yang sama, kemudian nilainya juga kita buat langkah yang sama. Itu untuk kriteria 3. Nah, kemudian nanti kriteria 4 ya, kriteria ini kita juga gunakan langkah yang sama ya. Kita gunakan langkah yang sama. Ya. Nilainya juga kita buat sama ya. Nilainya kita buat yang sama. Berikutnya hasil normalisasi. Ya, hasil normalisasi ini berarti nilainya kita masukkan ke sini. Ya, nilainya kita masukkan ke sini. Ya, dengan cara bagaimana? Langsung sama dengan yang pertama, alternatif pertama, ini kan. Di enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini diambil dari hasil ini ya, pengolahan ini ya. Kemudian C2 sama dengan alternatif kedua mulai dari sini. Ini juga sama, C3 alternatif ketiga, kita geser ke sini, kita turunkan nilainya, ini alternatif keempat. Nah, sekarang kita coba cocokkan ya dengan slide yang sudah saya berikan ya. Oh, belum sampai sini ya. Nah, ini 4, 1,5, 4, 1,5, 4 ya, 1,5 dan seterusnya, ini nilainya sudah sama. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan yaitu menghitung nilai distance score-nya. Ya, ini menghitung nilai distance score-nya, saya geser ke bawah. Ya, ini rumusnya untuk menghitung nilai distance score-nya setengah kemudian dikalikan RCJ ini ya, dikalikan ini B47, kemudian ditambahkan pangkat R ya, ini ada R ya, pangkat R. Oke, pangkat R kita lihat di sini. Pangkat R, nilai R-nya default-nya adalah 3 ya. Oke, untuk melihat nilai default nilai R-nya kita lihat di penjelasan ya. Nah, ini ya. R koefisien R itu nilai defaultnya 3. Jadi nilai R ini nilainya tetap. Pangkat 3 itu nanti adalah nilainya tetap. Nah, oke. Kita langsung ketikkan untuk formulanya untuk menghitung distance score-nya, sama dengan saya gunakan kurung ya, kurung buka setengah itu 0,5 ya, 0,5,
kemudian dikali RCC, ini dikalikan ini ya, RCC, kemudian dipangkatkan 3 ya, pangkat R, ini kurung tutup pangkat R, R-nya adalah 3, pangkat 3 kita kasih, karena ini nanti masih ada prosesnya, kita tambahkan kurung buka, dipangkatkan 3, kemudian ditambahkan ya, ditambahkan supaya lebih mudah, ini saya tambahkan di sini ya, ditambahkan sama ya, ditambahkan setengah itu 0,5, ditambahkan 0,5, kemudian RCCA itu adalah, ini termasuk kriteria keberapa? Kalau termasuk kriteria ke-1 berarti kita kalikan 1 ya. Kalau termasuk kriteria kedua berarti nanti kita kalikan 2 ya. Berarti 0,5 dikali 1 ya, dikali 1. Nah, ini kelihatan ya di sini 0,5 dikali 1, kemudian pangkat 3 setelah itu kita pangkatkan lagi ya, kita pangkatkan lagi. Nah, ini mungkin supaya lebih mudah kita kasih kurung buka dan kurung tutup ya. Sebelum kita pangkatkan, di sini kita tambahkan 1 lagi. Ya. Baru dipangkatkan, pangkatnya adalah 1/R. R-nya 3 berarti 1/3. Nah, di sini sudah saya buat 1/R itu adalah ini ya. 1/R-nya adalah 0,331, bagi 3 itu adalah 0,33 sekian. Nah, supaya nilai tetap ya, nilai R-nya ini adalah tetap 1/R-nya, maka kita kunci menggunakan absolute F4. Kita gunakan absolute F4. Kemudian kita enter, ini ketemu nilainya 2,010. Nah, ini. Ya. Oke. Ini kemudian kita geser ke kanan ya. Kita coba geser ke kanan, nanti nilainya sama apa enggak. Yang kedua, nah ini perbedaannya. Yang kedua berarti kita akan ubah, ini dikalikan bukan 1 tapi dikalikan 2. Kenapa? Karena dia termasuk kriteria ke-2 ya. Oke, 1,124, atau lebih enaknya nanti seperti ini aja biar lebih mudah tuh. Di sini saya tambahkan ya, saya tambahkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk memudahkan aja. Jadi di sini ini dikalikan ini, yang kita kunci yang ini aja. Nah, ini yang kita kunci barisnya. Ya. Nah, kita kunci barisnya saja. Jadi ini hanya penambahan ya, supaya kita nanti tidak tidak mengalihkan, kita lihat supaya lebih mudah ya, supaya lebih memudahkan aja. Jadi ini perkalian untuk kriteria C1 dikalikan 1, kriteria C2 dikalikan 2, kriteria C3 dikalikan 3, kriteria C4 dikalikan 4 ya. Oke. Saya kasih tanda ya biar lebih. Nah, kita tuliskan rumusnya. Oke, ini 1/R ya, 1/3 ya, 1/R. Jadi rumusnya setengah ini dikalikan RCC adalah ini, kemudian pangkat R defaultnya adalah 3, pangkat 3 ditambahkan 0,5 setengah ya, dikalikan RCCA. RCCA itu adalah dari kriteria yang keberapa. Kalau kriteria ke-1 berarti dikalikan 1, kriteria kedua berarti kalikan 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, ini saya untuk memudahkan saya tambahkan di sini. Jadi $52 ini adalah untuk menentukan dia termasuk kriteria 1, 2, 3 atau kriteria yang ke-4 ya. Oke, sehingga nilainya ini sudah ketemu sama.
Jadi mungkin yang membedakan ada yang kedua juga untuk perhitungan dari nilai distance score-nya. Oke, itu rumusnya. Berikutnya kita akan menghitung nilai preferensi. Menghitung nilai preferensi di sini diperoleh dari nilai distance score dikalikan dengan bobot. Ya, nilai distance score dikalikan dengan bobot berarti sama dengan ya, nilai distance score B56 dikalikan bobotnya di atas ya. Kita coba ke atas, bobotnya ada di sini. Nah, ini. Supaya nilainya tetap, maka kita kunci di barisnya saja. Sehingga kita ketemu nilainya adalah nilai preferensinya seperti ini. Kita drag, kemudian kita geser ke kanan. Ini ya. Nah, kemudian ada sigma. Sigma itu berarti penjumlahan ya, penjumlahan dari total keseluruhan memperoleh nilai V-nya, nilai preferensi sama dengan sum Oke, saya tuliskan dulu rumusnya. Nanti untuk kolom dan selnya silahkan sesuaikan. Nah, ini juga sama. Ya. Kemudian kita akan mencari ranking. Mencari ranking ini. Rankingnya berdasarkan nilai yang terkecil ya, terkecil. Berarti sama seperti metode Vicor, sama dengan ring ini titik koma, kita F4 absolutkan. Nah, ininya bukan 0 tapi ininya adalah 1 descending ya. Maaf, ascending ya, 1 ascending. Nah, ini rumusnya. Oke, rumusnya saya tuliskan di sini ya. Jadi kita ketahui bahwa dari alternatif ini maka yang terpilih adalah alternatif A2, sehingga nilai yang terkecil adalah 1,458. Ikan lele adalah alternatif sebagai alternatif terbaik ya, alternatif terbaik untuk budidaya ikan tawar ya. Oke, itu untuk penjelasannya. Jadi metode Oreste ini untuk di Excel-nya yang tidak bisa ketemu rumusnya adalah untuk penentuan nilainya ya. Penentuan nilainya belum ketemu rumusnya. Ya, kalau saudara bisa menemukan rumusnya nanti bisa di-share di sini ya, bisa di-share di sini. Tapi yang lainnya ini untuk penentuan rankingannya sudah ya. Kemudian normalisasinya juga sudah dari nilai ini. Berikutnya menghitung distance score, ini nilai distance score-nya. Berikutnya menghitung nilai preferensi dan nilai distance score ini. Oke. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk metode Oreste. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ataupun kolom komentar ataupun di e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.